ini yang pertama adalah untuk silaturahmi setelah kita bulan puasa libur. Untuk silaturahmi setelah ada lebih kurang 2 tahun banyak yang libur, walaupun pengajian kita nggak libur. Covid sudah pergi, Corona sudah pergi, Omikron juga sudah pergi. Datang lagi penyakit mulut dan kuku. Iya, PMK penyakit mulut dan kaki kuku kali. Begitulah hebatnya hadirin. Ya maaf, kita sebentar lagi memasuki bulan Haji. Ya, sekarang bulan apa? Habis hafid apa? Haji. Raya Agung apa Zulqa'dah? Ada. Ya udah sama aja lah. Mau yang bilang Raya Agung boleh, yang bilang Zulqa'dah boleh, yang bilang bulan haji juga boleh. Di bulan haji itu kita biasa yang mau, bukan yang mampu nih, yang mau. Kalau yang mampu banyak. Biasanya orang motong atau nyembelih hewan kurban. Sapi, domba, kambing, bebek. 2 tahun kita dihajar Covid, iman kita dipertaruhkan. Betul nggak? Betul. Lah sekarang begitu Covidnya udah habis, masuk bulan Zulqa'dah, bulan haji lah. Ada lebaran haji, ada potong hewan kurban. Lah hewan kurban yang dipotongnya penyakitan, yaitu penyakit mulut dan kuku apa kaki. Nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan di Indramayu ini tidak ada penyakit mulut dan kuku. Amin. Kalaupun ada gampang sebenarnya. Kalau sapi yang kena penyakit mulut dan kuku ya potongnya kambing. Saya pengen motong senilai atau senilai sapi misalnya. Tinggal motong kambingnya berapa ekor? 6, 7. Potong aja kambing 7. Sebab hadirin sekalian, kita nih sekarang ibadah-ibadah kita atau kegiatan-kegiatan ibadah kita lagi diincar terus. Siapa yang ngincer? Yang ngincer sebenarnya kaum minoritas. Mau lebaran haji biar kita nggak kurban, penyakitnya ditempelin di hewan kurban. Bentar lagi bulan apa ya, habis bulan Rajab. Kedepannya bulan Rajab, nanti ada lagi penyakit tahap apa gitu. Yang jelas kita sedang dialihkan oleh oknum-oknum manusia. Pola pikir kita sedang dialihkan, atau mindset kita sedang digeser, mindset kita sedang diracuni oleh yang namanya penyakit-penyakit tersebut. Coba deh saya nanya, jawab yang kompak ya. Kalau kita sakit, misalnya sakit demam nggak sembuh-sembuh, udah 2-3 hari minum obat nggak sembuh juga, badan panas, kira-kira kalau udah 2-3 hari minum obat warung nggak sembuh, badan masih tetap panas, dibawanya kemana? Dokter. Kalau ke dokter, ke puskesmas atau ke klinik, ke rumah sakit. Ini 2-3 hari kalau badan kita sakit.
Nah justru penyakit-penyakit yang sekarang dimunculkan adalah supaya mindset kita berpikirnya ke penyakit seperti itu, sehingga kita nggak ada kesempatan untuk ibadah. Lalu ujung-ujungnya penyakit jasmaninya tidak ada, yang muncul adalah penyakit apaan? Rohani. Penyakit hati. Orang biasanya kalau jasmaninya sakit segera mungkin dia berobat. Bahkan kadang-kadang bisa menghabiskan uang ratusan ribu, ratusan juta, betul nggak? Tapi orang jarang sekali yang sadar manakala rohaninya sakit, manakala kolbunya sakit, manakala hatinya sakit. Padahal hatinya penyakitan, tapi nggak mau datang ke yang ngobatin. Siapa yang bisa ngobatin penyakit hati? Maaf, bukan sakit hati karena suami selingkuh, bukan. Siapa yang bisa ngobatin sakit hati atau penyakit hati? Yang bisa ngobatin penyakit hati hanyalah para alim ulama, para ustadz. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua jamaah yang duduk di majlis ini adalah orang-orang yang sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat hatinya. Amin. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat hatinya. Kenapa saya bilang sehat hatinya? Sebab kalau hatinya nggak sehat nggak bakalan datang duduk di tempat ini, betul? Walaupun kalau ada yang nanya masih pakai emboh, kalau bahasa saya masih pakai dilebih-lebihkan. Misalnya saya tanya ke Ustadz Jani, Ustadz Jani, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah bah, badan mah sehat. Ada kan kalau yang ditanya terus jawab-jawab gitu, alhamdulillah badan mah sehat. Manakala kita memberikan jawaban seperti ini, sebenarnya disadari atau tidak berarti kita punya penyakit di bagian dalam, namun enggan untuk mengobatinya. Dan untuk jamaah manakib saya pesankan, kalau ada yang nanya sehat, jawabannya jangan seperti tadi, alhamdulillah badannya sehat tapi dompet kosong. Ya enggak? Tadi disinggung oleh guru kita, yaitu Al Mukarram Ustadz Jani. Dulu buat semuanya, bahwa yang namanya rezeki itu jangan hanya yang ada di kepala kita, di pikiran kita adalah uang. Rezeki itu bukan hanya uang. Kita duduk seperti ini di tempat ini, badan sehat, walaupun nggak punya uang, inilah rezeki dari Allah. Sebab maaf hadirin, ini desanya desa apa? Parean Girang. Jumlah penduduknya berapa? Kira. Lebih kurang 7.000-an lah ya. Jumlah penduduk desa Parean Girang lebih kurang 7.000 orang. Lalu yang sekarang hadir di Majlis Karim Al-Baghdadi kira-kira ada nggak 7.000? Nggak ada. Nggak ada. Ada 1.000? Nggak ada. Nggak ada. 500 ada? Nggak ada. Ya lebih kurang 200 lah. Nah maka yang harus kita syukuri kepada Allah bahwa ternyata dari 70 warga masyarakat Parean, maka Allah melakukan penyaringan. Terpilihlah orang yang bisa duduk berzikir dan istiqomah di tempat ini, hanya jumlahnya lebih kurang 200. Betul? Lalu dari yang 200 ini disaring lagi, dipilih lagi. Siapa yang dipilih? Di tempat ini hanya satu orang, yaitu Ustadz Karim. Maka dari 7.000 terpilihlah 200, dari 200 terpilihlah 1 orang. Kira-kira kita menjadi manusia yang terpilih dari sekian ribu orang, senang apa enggak? Senang apa enggak? Nah itu teh rezeki. Itu adalah rezeki. Lalu mata kita masih bisa melihat yang merah adalah merah, yang hijau adalah hijau. Itu juga rezeki.
Karena kalau mata kita sudah mulai melihat yang merah jadi kuning, wah ini gawat. Jadi rezeki itu bukan hanya materi berbentuk uang, sehat, rezeki. Kita bisa begini, ada hidayah, rezeki. Kita bisa sambil duduk. Ini juga rezeki yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang sudah mulai berangkat kloter satu. Coba saya pengen nanya nih, ini kan banyak saudara kita yang berangkat ke haji, berangkat ke tanah suci menunaikan ibadah haji. Yang belum berangkat, kepengen berangkat kagak? Pengen doang? Pengen. Pengen banget? Pengen. Sudah niat belum? Sudah niat Bapak. Niatnya sudah? Ya. Benar? Benar. Benar? Benar. Jujur nih, niatnya sudah? Sudah. Berapa sekarang tabungannya? Kosong. Hah? Masih kosong, Bang. Lah kalau kosong ya bukan niat. Niat itu mahal wabi kolbi mutarinan dipilih. Niat itu begitu kita niat, saya 2025 pengen berangkat haji, niat hari ini, maka hari ini kita harus nabung walaupun cuma 1.000 perak. Itulah niat. Jadi kalau cuma sekedar kepengen berangkat haji, nabungnya kagak, itu mazam bukan niat. Mau berangkat? Mau. Sudah belum? Belum. Sudah. Sudah. Berangkat haji, semoga kita doakan yang mau berangkat atau menunaikan ibadah haji menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin. Awas ini ya, jamaah manakib khususnya imam-imam kalau jadi MC jangan sekali-kali bilang haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh. Salah. Oh ini amat salah. Jadi kalau kita ngedoain semoga jadi haji dan hajah yang mabrur. Jangan pakai mabruroh. Karena apa? Haji itu segatnya masdar. Dan itu ismun lihadasi, nama dalam satu pekerjaan. Contoh, ini apa yang di meja? Makanan. Soto, makanan. Yang makannya hanya ibu-ibu aja atau bapak-bapak? Bapak semuanya. Lalu soto ini berubah nggak namanya? Kali yang dimakan bapak-bapak soto, yang dimakan ibu-ibu jadi Siti. Berubah nggak? Ya angger be yang dimakan mas soto. Nah sama haji juga begitu, yang mengerjakannya ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki disebut haji, yang perempuan disebut hajah. Adapun sifat kemabrurannya jangan pakai mabruroh. Jadi tetap mabrur. Satu tuh ilmu nih, soalnya ini bulan haji, mau masuk bulan haji. Kita cerita haji aja ya. Ya biar semangat nanti. Kalau udah ada gambaran, oh ibadah haji itu seperti ini, saya yakin nggak bakalan pada mau berangkat itu. Iya. Kenapa nggak mau berangkat? Nanti juga kebaca, kejawab sendiri. Artinya yang nggak mau berangkat ya karena nggak punya duit, itu aja. Haji ayatnya manis tatoa ilai sabilah, banyak sekali diartikan bagi orang yang mampu. Itu juga salah, jangan diartikan begitu. Banyak orang kaya nggak mampu berangkat haji, padahal berangkat ke tanah suci itu kalau untuk melihat tiket pesawat dan sebagainya, haji berapa duit sih sekarang? Nggak tahu, Pak. 40 aja ya, 40 juta. Manis tatoa ilai sabilah. Banyak orang kaya padahal uangnya ratusan juta untuk berangkat menunaikan ibadah haji atau umroh 40 juta saja nggak bisa berangkat. Lalu kenapa?
Hah? Yang artinya gini, manis tatwa ila sabilah bukan bagi orang yang mampu. Kalau yang mampu banyak. Jadi manis tatwa ila sabilah itu kita harus berupaya sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Bagaimana caranya kita bisa menunaikan ibadah haji? Sunat apa wajib? Wajib. Ibadah haji sunat apa wajib? Wajib. Yang kompak dong, sunat atau wajib? Wajib. Wah, wajib. Jadi kalau nggak dikerjain, dosa dong ya. Mau wajib kok. Makanya jangan berbicara bagi yang mampu. Jadi kita harus berupaya dulu sekuat tenaga. Kalau memang sudah maksimal kita berupaya tidak berangkat, baru itu namanya apa? Nasib apa nasib? Hah? Saya mah belum ada nasib. Ada yang suka ngomong gitu? Nggak bakalan. Misalnya ibu-ibu ngomong ke saya, pokoknya saya mah belum ada nasib. Belum ada nasib berangkat ke tanah suci. Nggak bakalan sampai buluan nggak bakalan. Ya benar. Ini yang ada di sini nih. Nggak bakalan ada yang bernasib berangkat ke tanah suci. Wallahi demi Allah nggak bakalan. Iya. Bingung-bingung. Hah? Kenapa? Nah itu pertanyaannya kenapa? Karena nasib. Nasoba bagian. Kalau bilang nasib, ini yang memberi bagian. Siapa yang memberi bagian? Yang memberi bagian siapa? Ya Allah. Jadi kalau kita bilang nasibnya, maka nggak bakalan berangkat. Karena nasib itu Allah yang memberi bagian. Tapi kalau nasibun, nah, kalau kata Ustaz ini wajan failun, baru kita yang mendapat bagian. Jadi bilangnya jangan, saya mah belum ada nasib, nggak bakal berangkat. Jadi nanya jangan dipanjangin. Yang harus dipanjangin si-nya, nasib. Saya mah belum ada nasib, nah itu benar. Nah ini makanya kenapa nggak berangkat, karena sendiri didoakan oleh sendiri. Saya mah belum ada nasib, ya nggak bakalan sampai kapanpun. Yang namanya nasib itu Allah yang memberi bagian kepada kita. Tapi kalau nasib, nah kita yang diri bagian oleh Allah. Jelas ya? Jadi jangan bilang nasib, jangan. Karena itu adalah Allah. Bahwa dalam kegiatan berangkat ibadah haji ataupun umroh, cuma jangan ikut ibadah haji umroh kayak Abah Komes ya. Kenapa? Saya berangkat haji umroh cukup 500.000. Jangan ngikutin. Kalau saja ini 500.000 paling sampai Jakarta. Lah iya, kalau belum bayar mah jangan. Saya berangkat umroh, berangkat ke tanah suci itu bekalnya cukup 500.000. Lalu bagaimana caranya supaya cukup? Sebelum terbang yang 500.000 sodakokan dulu. Habis dong? Enggak, nanti di sana pasti dapat. Karena Allah pasti mengganti. Makanya kalau mau berani jangan. Berangkat ke tanah suci Mekah diawali dengan ihram. Ihramun nafsi bi amma siwah. Bersihkan diri kita, hati kita dari perbuatan maksiat kepada Allah. Zikir gini membersihkan hati bukan? Kita duduk nih sekarang ini berzikir. Membersihkan hati bukan? Membersihkan hati. Bukan gimana? Kita duduk berzikir seperti ini membersihkan diri dan mensucikan hati. Tadi bahwa kalau ihram itu adalah membersihkan diri dan mensucikan hati. Berarti kita saat ini yang duduk di tempat ini sesungguhnya sedang ihram. Nggak diaminin juga iya. Sedang ihram. Lalu yang kedua di sono nanti ngelilingi apa itu? Ka'bah itu dari apa dibikin? Dari batu. Segi 4 apa bulat? 4. Tapi kenapa yang kelilingnya bulat? Lah ya kan top muter gitu. Kok nggak tek nggak gitu ya?
Kenapa bulat? Tawafnya berapa kali? Berapa keliling? Tahu kali dari pelajaran udah ada lah 7 keliling. 7 keliling tawaf. Itu di sana di Mekah. Ngelilingi apa? Ngelilingi batu yang disebut Ka'bah, atau belah sononya disebut Latifatul Ardi. Jadi pusatnya bumi, porosnya bumi itu adalah Ka'bah. Siapa yang bikin? Hah? Yang bikin siapa? Oh Allah, nggak ada kerjaan, Allah bikin Ka'bah. Yang ngebangun Ka'bah siapa? Nabi Ibrahim. Dibangunlah Ka'bah oleh beliau dari batu. Makanya kita kalau sholat jangan menghadap ke Ka'bah. Lah, musyrik itu. Halo, ayo sholatnya ngadep kemana? Ngadep ke? Jadi bukan ngadep ke Ka'bah. Yang kebanyakan orang sholat ngadepnya ke Ka'bah. Fawali wazal kasatrul masjidil haram, apalagi dikira toh Ka'bah katanya, waduh, ngadepnya ke Ka'bah. Ya mendingan gak usah sholat bro, mendingan gak usah sholat atau ngadep ke Ka'bah. Sholat itu harus ngadep ke kiblat. Di mana sih kiblat? Kulon mah Ka'bah kamu. Kiblat itu di sini. Tadi awali dari tawaf 7 keliling. 7 keliling tawaf, maka di sini ada latifatul ruh, latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul hobi, latifatul akwal, latifatul akwal, latifatul nafs, latifatul qalabi. 7 latifah yang ada di dalam diri kita. Maka tawaf pun 7 keliling. Lalu bagaimana cara mengelilinginya? Kita nanti dalam zikir kita ada la ilaha illallah. Itulah sebenarnya tawaf. 2 sudah, ihramnya sudah, tawafnya nanti 2 sudah kita. Lalu setelah tawaf sa'i. Sa'i itu adalah menunjukkan ketaatan terhadap perintah. Sa'i itu menunjukkan ketaatan terhadap perintah. Yang namanya kita harus taat, maka harus dipaksakan. Contoh, Kang Maman gara-gara ikut manakiban pertamanya terpaksa karena dipaksa. Siapa yang maksa? Pak Jayadi. Kang Maman dipaksa Pak Jayadi ikut pengajian manakiban. Dipaksa, kira-kira ngikutnya terpaksa nggak? Pasti terpaksa. Maka walaupun awalnya dipaksa, ngikutnya terpaksa, lama-lama pasti jadi biasa. Sekarang Kang Maman biasa kemana-mana berangkat manakiban. Itulah sa'i. Tepuk tangan apa? Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu setelah sa'i bergeser ke padang Arafah, namanya wukuf. Disinilah banyak kaum-kaum yang berangkat ibadah haji gagal total hajinya. Boro-boro mabrur pak. Kacau nih. Gagal total. Kenapa gatot? Karena dia nggak paham di saat wukuf itu apa yang harus dilakukan. Karena wukuf bukan lagi ibadah dohir, wukuf bukan lagi ibadah jasmani. Wukuf bukan ibadah jasmani. Maka dari sekian ribu yang sekarang mau berangkat ke tanah suci Mekah menunaikan ibadah haji, paling yang mabrurnya 100 orang. Bayangin. Halo. Hah? Yang lainnya kabur. Kenapa? Karena tidak pernah diajarin. Kenapa nggak ada? Karena pembimbing hajinya pun nggak paham yang namanya wukuf itu apa. Nggak paham itu. Jadi wukuf itu di padang Arafah seperti apa sih gambarannya? Gambarannya seperti apa? Gambaran wukuf di padang Arafah itu ya seperti gini.
Ini kayak gini, duduk ada yang ngadep ke sono, ada yang ngadep ke sini, boleh. Lalu di padang Arafah nanti wukuf sambil nyari kutu, boleh. Kalau nggak malu mah sambil main gaple, boleh. Wukuf di padang Arafah banyak yang gatot. Kenapa banyak yang gatot? Karena di saat wukuf bukan lagi ibadah dohir, badannya duduk seperti ini. Makanya saya bilang tadi, kita ihram dilakukan di sini, tawaf dilakukan di sini, lalu wukuf ya seperti ini. Berarti malam ini kita juga adalah wukuf. Malah pinteran kita. Kenapa pinteran kita? Tadi saya bilang banyak sekali. Bahkan saya kemarin halal bihalal diundang acara safar haji di Cirebon. Yang mau berangkat haji tanggal 16. Begitu ditanya talbiyah, apa talbiyah? Labaik Allahumma labaik, kan gitu ya. Itu kan talbiyah namanya. Saya bilang, apa sih talbiyah itu? Lah yang mau berangkat haji kagak ngerti. Lah gimana mau mabrur? Talbiyahnya aja nggak ngerti. Ikut-ikutan. Talbiyah. Talbiyah itu sebuah kalimat yang diidhofatkan kepada isim domir. Jadi dibacanya labaika. Labaika. Artinya apa sih labaika? Artinya siap. Artinya siap. Maka labaik Allahumma labaik, ya Allah saya siap. Ini bagi yang sudah berangkat haji atau mau menunaikan ibadah haji. Yang sekarang mau berangkat dari rumah dia udah mengatakan labaik Allahumma labaik, ya Allah saya siap. Siap apa? Siap tidak memusyrikan Allah. Labaik Allahumma labaik, labaik kala syarikala kala baik. Siap tidak menduakan Gusti Allah. Mari kita lihat buktinya. Begitu Ustadz Jani berangkat sama Ustadz Karim, kloter 1000. Ya enggak ada. Ustadz Karim kenalan nih sama, saya udah kenal sama Ustadz Jani. Begitu di pesawat ngobrol. Ustadz Jani, modalnya dari mana bisa berangkat menunaikan ibadah haji? Kata Ustadz, oh saya ngejual sawah, panen kangkung. Lalu Ustadz jadi nanya ke Ustadz Karim, kalau Pak Ustadz Karim dari mana modalnya? Saya ngejual sapi. Yang satu berangkat haji ngomongnya ngejual sawah, yang satu berangkat haji ngomongnya ngejual sapi. Padahal tadi di rumah waktu halal bihalal bilang labaik Allahumma labaik, labaik kali syarikala kala baik. Saya tidak akan menduakan Allah. Di pesawat sudah menduakan Allah dengan sapi dan sawah. Bagaimana mau mabrur? Nah ini fakta loh. Fakta. Oh saya kalau nggak ngejual sawah nggak bisa berangkat haji. Udah musyrik itu. Judulnya tadi manis atau ilai sabila. Berarti labaik Allahumma labaik itu adalah siap. Maka yang jarang di kita ini adalah orang-orang yang siap atau yang disebut insanul mulabaik, manusia yang siap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini yang jarang. Alhamdulillah. Balik lagi tadi di wukuf ya. Wukuf itu ya seperti ini. Mau ngadep kemana aja bebas, mau tiduran kayak mau duduk kayak. Kang Maman hobinya main gapleh, bawa kartu gapleh, sono wukuf main gapleh. Yang jelas wukuf itu bukan lagi ibadah dohir. Lalu apa sih wukuful qalbi? Wukuf itu harus mampu menembuskan kolbu, kolabiu, tembuskan kepada Allah, bermusyahadah dengan Allah. Inilah jamaah haji banyak yang gagal. Tepuk tangan dulu, kenapa saya banyak yang gagal. Kenapa? Karena saya bilang pembimbingnya saja kagak paham sampai di situ. Cuma berangkat haji biar dapat detail haji. Udah lagi ada lebih hebat lagi, pulang haji begitu Ustadz Jani misal pulang haji, begitu nggak dipanggil haji marah. Lah ilah
Ya banyak. Banyak. Saya punya teman, nggak usah sebutin nama, teman SD. Begitu berangkat umroh, pulang umroh, saya panggilan saya tetap ke dia. Ya saya manggil Orai gitu panggilannya kan. Istrinya marah, jangan panggil gitu lagi dong. Sekarang kan udah umroh, udah haji. Ya Allah sih bilang. Dalam hati saya, gua setahun bisa berangkat 2 kali tiap tahun sebelum COVID. Mau orang nyebut haji, mau terserah, bodo amat lah. Iya, berarti kalau setahun 2 kali, hajinya banyak dong ya. Nah itu hadirin rahimakumullah. Jadi di wukuf itu adalah ibadahnya, ibadah ruh, ibadah kolbu. Bagaimana melakukan perjalanan ruh bermusyahadah dengan Allah. Lalu kita duduk di tempat ini sekarang. Begitu nanti saya bilang ilahi anta maksudi, maka ruh kita berjalan menuju Allah, bermusyahadah dengan Allah. Kira-kira wukuf bukan? Wukuf 3 sudah. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Mekah deh. Yang ke Mekah kagak pada tahu. Nah banyak yang gagal di saat kemudian ada di sana disebut balang atau lempar jumroh. Yang dilemparin apa? Hah? Batu. Ngelempar apa? Ngelempar sok-sokan. Lah kagak bisa, emang bisa ngeliat setan? Lah kan yang namanya ngelempar setan berarti setannya harus kelihatan. Ayo setannya kelihatan nggak? Ayo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu adalah melempar sifat-sifat kesetanan. Lah berarti malam ini jamaah manakib pulang dari sini semuanya jadi bapak haji dan ibu haji. Iya. Wukuf bareng-bareng. Nah inilah hadirin dulu rahimakumullah. Bedanya nggak dingin. Di sana dingin. Tuh si abang itu waktu ikut umroh sebelum COVID malah kepanasan, lecet kakinya. Lagi habis tawaf lecet. Begitu sa'i nggak bisa jalan. Lah saya ketemu ngegendong. Dalam hati saya, lu kalau bukan anak gua buang lu. Sambil saya gendong si abang itu, cuma dulu badannya nggak segitu. Alhamdulillah. Jadi haji itu ada haji syariat, ada haji torekot. Haji syariat yang sekarang pada berangkat, makanya wukuf kagak ngerti juga jadi aja udah. Nah sementara haji torekot yang kita ini kagak berangkat ke sana, tapi Allah mengangkat derajat kita menjadi haji dan hajah yang mabrur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu terakhir, banyak sekali doa yang selalu diluncurkan bagi yang mau berangkat haji. Semoga menjadi haji yang mabrur. Apa sih mabrur? Mabrur, apalagi tadi saya bilang kalau pakai mabrur arah itu. Haji yang mabrur. Jadi haji yang disebut mabrur itu adalah orang yang menunaikan ibadah haji dan melaksanakan manasik di sana. Maaf banget, bukan cari kerjaan di sono. Kan banyak di kita berangkat kerja ke Arab Saudi, pulang jadi haji. Banyak kan? Banyak. Lah yang namanya haji mabrur itu berangkat dari tanah air menuju ke Mekah dan di sana melaksanakan manasik, bukan kerja. Kalau kerja ya nggak mabrur. Lain lagi ceritanya. Itu namanya haji penghargaan dari Dunungan. Alhamdulillah. Jadi haji mabrur itu adalah haji yang melakukan manasik serta mendalami manasiknya. Kemudian melaksanakannya untuk diri sendiri dan mengajak orang lain. Kira-kira jamaah manakib begitu nggak?
Begitu nggak? Mendalami kan tadi sa'inya, ihramnya kita kerjakan di sini. Habis ihram tawafnya kita kerjakan juga. Terus sa'inya kita kerjakan, wukufnya kita kerjakan, jumrohnya kita kerjakan. Lalu biar mabrur, orang mabrur itu, haji mabrur itu yang menjalankan, melaksanakan manasiknya dan mendalaminya, mengamalkan untuk dirinya dan mengajak orang lain. Jamaah gitu nggak? Kata siapa enggak? Lah kalau kagak ngajak orang lain ini nggak akan penuh. Iya nggak? Kalau tidak ngajakkan, pertama yang ngaji misalnya ini nih Pak Waya sendirian ngaji. Besoknya seminggu kemudian ngajak Jayadi terus ngajak yang lain, ngajak, maka berarti jamaah manakib sebenarnya sudah ada di dalam derajat kemabruran haji. Alhamdulillah. Itu yang benar itu. Jadi haji mabrur itu haji yang melaksanakan manasik, lalu mendalaminya tadi sa'i itu apa, tawaf itu apa, lalu diamalkan untuk dirinya dan ngajak orang lain. Contoh dalam sa'i ketaatan, kita nggak akan bisa istiqomah kalau tidak taat kepada Allah, betul? Nggak akan begini nih, tiap malam Kamis di sini, besok ada lagi pengajian di tempat lain, nggak bakalan bisa istiqomah. Jadi ternyata yang tadi niat saja belum ada, karena kan niat harus dengan sambil nyimpen nabung. Ternyata niatnya saja belum ada, tanpa disadari jamaah manakib sebenarnya sudah berderajat kehajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Lalu kalau udah dijelaskan begini, masih mau berangkat gak ke sana? Masih, Bang. Hah? Ya masih wajib kok. Masih pengen. Ini kan pengetahuan, hanya saja secara kehakikatan, secara toreko, kita ini sebenarnya semuanya sudah haji. Amin. Kemarin ada yang ngajak saya waktu di Cirebon, haji Ustaz Mujayana. Saya putar waktu saya umroh bulan puasa di Cirebon. Sengaja saya muter itu, saya potong-potong videonya yang dimunculkan si Abang. Waktu si Abang, anak saya itu yang suka nyanyi, waktu si Abang tawaf, waktu si Abang sa'i, waktu si Abang zaroh di makam Rasulullah. Itu yang saya tayangin. Maksudnya biar yang tua-tua tuh mikir, anak kecil aja bisa, kok masa yang tua nggak bisa, gitu loh. Biar mikir. Jadi yang namanya haji itu, yang mabrur itu seperti tadi, kalau kegiatan hajinya dari mulai ihram sampai terakhir apa? Kalau mau pulang apa namanya? Ada yang tahu nggak? Tawaf? Hah? Tawaf? Iya. Tawaf? Wada. Tawaf wadoa wudu. Jadi tawaf wudu. Wadoa wudu. Tawaf apa artinya apa?